kunjungi channel YouTube Yakobus TV. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat Yakobus yang terkasih, saya Romo Agustinus CM yang tabisan 1 tahun yang lalu. Dan kami juga disebut sebagai Angkatan Corona karena ditabiskan pada masa pandemi. Saat ini saya bertugas di Paroki Santo Montfort, Nanga Serawai, Keuskupan Sintang. Paroki Santo Montfort, Nanga Serawai adalah paroki yang lumayan jauh kalau kita melihat jarak tempuhnya. Misalnya dari Surabaya, kalau kita mau ke Nanga Serawai, Paroki Serawai, kita harus menggunakan pesawat terbang sampai ke Pontianak dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 45 menit. Dari Pontianak nanti kita bisa ke Sintang juga kurang lebih 6-7 jam. Dari Sintang ke Nangapino jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam. Nah, dari Pinoh ke Serawai kita bisa menggunakan jalur darat dan juga bisa menggunakan jalur air, yaitu speedboat kalau dari air. Kalau dari darat biasanya pakai taksi. Kurang lebih memakan waktu 4-5 jam. Nah, kebetulan saya juga berasal dari Sintang, dari Keuskupan Sintang. Rumah saya adalah di Sintang, yaitu di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Dulu saya sekolah di sana waktu masih Seminari Menengah. Dan sekarang saya bertugas di Serawai. Sama-sama Keuskupan Sintang, hanya berbeda paroki. Bagi saya, Serawai, walaupun saya orang Kalimantan, juga mempunyai atau memiliki panorama tersendiri, memiliki budaya tersendiri. Walaupun saya orang Kalimantan, kami sama-sama orang Dayak, tetapi di sana Dayaknya Dayak Uudanum. Jadi dari segi bahasa juga jauh berbeda. Tugas pertama, perutusan pertama merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk mengembangkan apa yang sudah selama ini saya dapatkan di seminari, di pembinaan, dan juga di pendidikan di calon imam untuk bisa berkembang, bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih bersama dengan umat yang juga satu daerah dengan saya, yaitu Kalimantan Barat. Bertugas di Paroki Santo Montfort, Nanga Serawai, Keuskupan Sintang, bagi saya memberikan suasana hati tersendiri. Di sana masih banyak alam yang bagus untuk dinikmati dan juga bagus untuk refreshing sebagai seorang imam. Walaupun medannya sulit, tetapi ketika sudah sampai di tempat tujuan, seringkali kita mendapatkan kepuasan. Sebagai imam muda, tantangan atau kesan yang saya rasakan yang pertama adalah dimanapun ditugaskan, dimanapun mendapat perutusan sebagai seorang imam Vincenzian, saya tetap diingatkan untuk membawa kabar gembira. Walaupun mungkin medan untuk menempuh tugas pelayanan, misalnya stasi, kampung ke kampung, sulit, tetapi harus tetap bersukacita, harus tetap bergembira. Karena apa? Karena di sana juga saya menjumpai umat yang sangat merindukan kehadiran seorang imam, pelayan-pelayan mereka. Selain dari umat yang membuat saya bersukacita juga pemandangan alam yang sangat lestari, yang juga memberikan kepuasan tersendiri. Maka ketika turne adalah momen atau kesempatan untuk refreshing bersama Tuhan, bergembira bersama umat, bergembira bersama alam, dan saya rasa juga bergembira dengan Tuhan yang menciptakan alam yang begitu indah. Dimanapun Romo kunjungan, dimanapun Romo mengadakan turne ke stasi-stasi, antusias umat ini sangat luar biasa. Mereka sangat merindukan kehadiran seorang imam, merindukan sapaan, merindukan kunjungan, bahkan merindukan juga mungkin olahraga bersama. Itu yang sering saya lakukan ya, olahraga voli bersama dengan umat. Maka ketika turne, saya seringkali mengajak kaum muda, anak-anak sekolah OMK paroki untuk juga mau terlibat dalam kegiatan turne, yaitu melayani umat.
Dengan kehadiran saya dan juga teman-teman OMK sangat menyapa umat, sehingga mereka juga merasa diperhatikan. Mereka merasa juga bahwa dari paroki, dari imam sendiri, dari orang muda sendiri juga ternyata masih menaruh hati, menaruh perhatian kepada mereka dengan mengunjungi mereka ke tempat mereka tinggal, di rumah maupun di tempat kerja mereka. Lalu harapan saya bagi orang muda, jangan lupa bahwa kehadiran kita harus tetap memberikan kegembiraan kepada umat. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk juga mau menyapa, mau peduli, mau perhatian dengan sesama. Khususnya mereka yang mungkin selama ini kurang mendapatkan sapaan. Karena jauh dari pusat paroki, karena juga mungkin transportasinya yang sulit dan sebagainya. Tetapi jangan pernah tantangan ini membuat semangat kita orang muda untuk peduli kepada sesama, khususnya menyapa mereka, mau bergaul dengan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu karya yang juga kita lakukan atau kita mendapat tanggung jawab kita sebagai imam di Serawai adalah kita mengelola asrama. Di asrama, di kompleks Pasuruan itu ada asrama, ada juga sekolah, yaitu SMPK Bukit Raya. Nah, asrama di sana ada 2 asrama ya. Para romo menangani yang putra dan yang putri ditangani oleh suster-suster putri kasih. Dari tahun ke tahun dan perkembangan SMPK Bukit Raya ini sudah menghasilkan banyak tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat. Juga banyak teman-teman yang dari lulusan SMPK Bukit Raya yang menjadi romo dan juga sekarang masih menempuh pendidikan frater di seminari-seminari. Inilah kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh paroki Serawai. Mereka mempunyai asrama, mempunyai SMPK Bukit Raya, dan seringkali lulusan ini juga banyak yang tertarik untuk menjadi imam. Beberapa sudah ditabiskan menjadi imam kongregasi misi. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Yakobus TV dan nyalakan lonceng notifikasinya.